Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Wulandari dari Prodi PGRI semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil proposal saya yang berjudul Faktor Penghambat Kesulitan Siswa Sekolah Dasar kelas 4 dalam menjawab soal HOTS pada mata pelajaran IPA. Di sini yang pertama yaitu pada bagian bab 1, yaitu pendahuluan, yang terdapat latar belakang. Latar belakang di sini berisikan tentang pengertian pendidikan, yang di mana pendidikan adalah semua pengalaman belajar yang berlangsung di semua lingkungan dan sepanjang hidup. Pendidikan mencakup semua kondisi kehidupan yang mempengaruhi pertumbuhan individu. Peran guru dalam kegiatan pembelajaran yaitu peran fasilitator dan perancang kegiatan pembelajaran siswa. Guru mendorong dan mengajak siswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran tentu tidak dari kegiatan penilaian pembelajaran. Proses penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar siswa. Ada beberapa aspek yang dinilai, yaitu aspek sikap, aspek keterampilan, dan aspek pengetahuan. Untuk teknik pengetahuan, ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu tes tertulis, lisan, dan penugasan. Dan untuk penugasan, biasanya guru memberikan soal berupa soal pilihan ganda, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Soal yang diberikan kepada siswa biasanya ada yang berupa soal yang berbobot, contohnya soal level rendah atau biasanya disebut LOTS, dan ada yang berpikir tingkat tinggi yang biasanya disebut dengan HOTS. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah di sini ada dua rumusan, yaitu yang pertama, apa saja faktor penghambat yang dialami oleh siswa kelas 4 dalam menjawab soal HOTS pada mata pelajaran IPA. Yang kedua, bagaimana upaya guru dalam mengatasi kesulitan siswa dalam menjawab soal HOTS pada mata pelajaran IPA. Dan yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian, yang dimana yang pertama, untuk mengetahui faktor penghambat siswa sulit menjawab soal HOTS pada mata pelajaran IPA. Yang kedua, untuk mengetahui upaya guru dalam mengatasi permasalahan siswa yang sulit menjawab soal HOTS pada mata pelajaran IPA. Yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Ada dua, yaitu yang pertama manfaat teoritis dan yang kedua manfaat praktis. Nah, untuk manfaat teoritisnya yaitu hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan untuk mengetahui penyebab siswa kesulitan dalam mengerjakan soal IPA dan mengetahui upaya guru dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Untuk yang kedua yaitu manfaat praktis, di mana ada 5, yaitu bagi guru, bagi peserta didik, bagi sekolah, bagi mahasiswa, dan bagi universitas. Selanjutnya yaitu kita akan beralih ke bab 2, yaitu kajian pustaka. Di sini ada pengertian soal HOTS, yang dimana di sini menjelaskan tentang pengertian umum dari soal HOTS. Soal HOTS adalah alat pengukur yang digunakan untuk mengukur kemampuan penalaran tingkat tinggi, yaitu keterampilan bernalar yang tidak sekedar diingat, diulang, atau dirujuk tanpa pengolahan. Nah, soal HOTS adalah keterampilan berpikir yang lebih tinggi. Ini harus hadir untuk siswa yang tidak hanya menguji dan tidak hanya kemampuan intelektual yang berhubungan dengan memori evaluasi, kreativitas, analisis, keterampilan, berpikir kritis, pemahaman siswa tentang topik, dan lain-lain. Tekankan pemikiran kritis terhadap solusi masalah. Yang selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang hakikat pembelajaran IPA. Di sini, ilmu pengetahuan IPA mengacu pada studi sistematis tentang alam, sains bukan hanya diperoleh tubuh pengetahuan berupa fakta, konsep, atau prinsip, tetapi juga proses penemuan. Nah, pendidikan IPA diharapkan dapat menjadi cara pandang bagi siswa untuk belajar tentang diri sendiri, dan lingkungan dapat menjadi cara pandang bagi siswa
untuk belajar tentang kehidupan sehari-hari. Nah, adapun IPA untuk anak sekolah dasar dalam Usman sama Towa didefinisikan oleh Paolo dan Martin, yaitu sebagai berikut. Mengamati apa yang terjadi, mencoba apa yang diamati, mempergunakan pengetahuan baru untuk meramalkan apa yang akan terjadi, menguji bahwa ramalan-ramalan itu benar. Nah, pembelajaran IPA di sekolah landasannya didasarkan pada pendekatan empiris, menggunakan sedapat mungkin asumsi bahwa kita dapat mempelajari, memahami, dan menjelaskan alam semesta ini tidak hanya bergantung pada metode kausal, tetapi juga pada proses spesifik seperti observasi, eksperimen, dan analisis rasional. Yang selanjutnya yaitu faktor penghambat siswa menjawab soal HOTS pada mata pelajaran IPA. Yang pertama yaitu penyebab utama siswa mengalami kesulitan dalam menjawab soal HOTS adalah karena mereka tidak memahami materi. Jika siswa tidak memahami materi, itu karena mereka tidak mengerti dan kurang serius belajar pada saat pembelajaran berlangsung. Yang kedua, penyebab lain siswa mengalami kesulitan dalam menjawab soal HOTS adalah karena mereka tidak mengerti perintah soal. Sulit untuk menjawab pertanyaan karena siswa tidak memahami perintah pertanyaan karena mereka tidak terbiasa dengan soal-soal HOTS. Yang ketiga yaitu keberagaman kemampuan siswa dalam menjadi penghambat dalam keberhasilan akademik siswa. Karena kegiatan mereka adalah siswa berkemampuan tinggi dan rendah, berpartisipasi langsung dalam pembelajaran tanpa menyatukan orang lain belajar cepat dan belajar perlahan. Yang keempat, peserta didik yang memiliki kemampuan belajar yang lamban tidak dapat mengejar kemampuan belajar peserta didik, dapat menyerap materi dengan cepat, sehingga guru memberikan bimbingan belajar langsung kepada peserta didik yang mempunyai masalah dalam belajar. Yang selanjutnya yaitu upaya guru mengatasi siswa kesulitan menjawab soal HOTS. Di sini, jika sebagian peserta didik mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal HOTS, setelah dilakukan pengujian dengan soal HOTS, guru akan menjelaskan kembali materi sesuai dengan soal dan menginstruksikan peserta didik untuk menyelesaikan soal HOTS. Dan jika beberapa siswa mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal HOTS, guru akan memberi mereka intensif untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut. Selain itu, guru akan menginstruksikan siswa untuk membuka dan membaca buku untuk mencari materi yang berkaitan dengan pertanyaan sehingga siswa dapat menjawab pertanyaan tersebut. Untuk selanjutnya kita beralih ke bab 3 yaitu metodologi penelitian. Di sini ada desain penelitian. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini menyajikan data berupa fakta dan frase berdasarkan temuan daerah ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai faktor kesulitan yang dihadapi siswa kelas 4 SD dalam menyelesaikan soal-soal pada mata pelajaran IPA. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus adalah penelitian yang dilakukan terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat sampai tuntas. Kasus yang dimaksud bisa berupa tunggal atau jamak, misalnya berupa individu atau kelompok. Yang selanjutnya yaitu subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 4 yang berjumlah 26 di MI Miftahul Huda Banjaran, yang dimana dari seluruh jumlah siswa itu terdapat 19 siswa perempuan dan 7 siswa laki-laki. Namun subjek yang dipilih dalam melakukan penelitian sebanyak 10 siswa. Selanjutnya yaitu teknik sampling. Pengambilan subjek dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling,
yaitu pemilihan subjek yang dilakukan oleh peneliti secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu. Dalam hal ini, peneliti memfokuskan kepada siswa kelas 4 mata pelajaran IPA, khususnya faktor penyebab siswa tidak bisa menjawab soal HOTS. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data dan instrumen. Teknik pengumpulan data yang diambil oleh peneliti ialah dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Di sini teknik analisis data yang saya buat ada 3, yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Yang dimana di mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Untuk sajian data, setelah melakukan reduksi, langkah selanjutnya adalah menampilkan data tersebut. Penyajian data dalam penelitian kualitatif berupa penjelasan singkat, bagan, hubungan antar kategori, bagan alur, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan, langkah ketiga dalam proses analisis. Kesimpulan pertama yang diajukan belum sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti dukungan kuat. Untuk fase pengumpulan data berikutnya, kesimpulan data dapat menjawab pertanyaan dirumuskan dari awal dan kesimpulan berupa penjelasan subjek penelitian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam berkata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.